Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma wa ahlu. Coba Bu, masa lupa? Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Nah, tomat di blender untuk bukaan. Pagi-pagi yang luar biasa ketemu ibu yang hebat-hebat. Meskipun puasa tetap pengajian. Nah, ini enaknya tidur. Puasa-puasa kok ngaji, aku kaget juga tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi ke Bali membeli bunga. Bunga dibungkus pakai kemeja. Selamat untuk Bapak Marhati yang berbahagia mendapatkan cucu perdana. Ya. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar. Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatsu ummuh wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Marhati dan Ibu Tarwiyatun sekeluarga besar, juga Ananda, siapa yang melahirkan ini? Rohmania yang insya Allah sudah dipanggil ibu walaupun masih muda, karena batasan dipanggil ibu itu kalau sudah punya anak, bebas, sudah nggak ada lagi panggilan untuk muda, nggak ada lagi. Terus Pak Marhati berubah juga menjadi Akas. Mbah nopo Akas, nopo Eyang. Eyang Putri Tarwiyatun, nggak enak juga ya. Tapi yang mau nggak mau harus mau, karena sudah punya cucu, insya Allah berkah. Oh, saking maunya ya, tergesa-gesa. Baik Ibu semua hadirin, ada Ibu Retno Wulan, Ketua YDITJ Oku Timur. Ada juga Ketua Majelis Taklim Baitul Muhajirin. Ada? Oh, enggak ada, wakil. Iya. Kemarin ngaji juga hari Ahad ya Bu ya. Kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ada lagi yang lain Ibu? Majelis Taklim Nur Hidayah Tempundi. Oh iya di sana masjid itu ya Bu Kades. Oh, kepada Bu Kades yang terhormat, lupa tadi pertama harusnya Bu, minta maaf. Ibu-ibu hadirin, Bapak, Mas, dan insya Allah semua pagi ini kita diberkahi Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kok doanya selalu dalam pengajian itu berkah? Karena kalau sudah berkah selesai Pak. Kalau sudah berkah selesai semua. Kalau sudah diberkahi Allah, hidup kok berkah, maka hidupnya
Rezeki kok berkah, maka rezekinya bertambah. Umur kok berkah, umurnya menjadi panjang dan bermanfaat. Apalagi bojo kok berkah, ya bojonya nanti akan menjadi enak diatur. Istri yang berkah, ya istri yang enak diatur. Sama Pak, sampai ada gambaran kalau sudah berkah itu selesai, nggak perlu lagi yang lain, karena hidup ini mencari berkah. Hidupnya berkah, anaknya berkah, cucunya berkah, rezekinya berkah. Bahkan usia kita juga berkah hari ini. Kenapa kita bisa menapai Ramadan? Hari ini yang keberapa Ibu? 25 ya Bu ya. Nanti malam berarti sudah malam yang ke-26. Bodone sampai dino Kemis napa dino Jumat napa dino Setu? Oh Setu ya. Ikut pemerintah. Nanti mungkin pas di malam Jumat ada pengumuman dari pemerintah. Apakah malam itu mau terus puasa di hari Jumatnya atau lebaran di hari Jumat? Kenapa kok ada kira-kira beda nanti Bu? Bukan beda, tetap 1 Syawal. Hanya saja ada yang menghitung 1 Syawalnya itu puasa 29, ada yang menghitung puasa itu 30. Kenapa? Rasul bersabda asharu hakada wahakada wahakada, bahwa puasa atau Ramadan atau bulan Hijriah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti berapa Bu? Kalau 3 kali 30. Wakot hakada, wakot hakada, wakot hakada. Yang ketiga, yang ini disembunyikan. Itu bahasa isyarat Rasulullah bahwa bulan Ramadan itu kadang 30, kadang 29. Rasul hanya sekali yang 30, selalu 29. Dalam riwayatnya seperti itu. Tapi kita di Indonesia mengikuti pemerintah, lebih aman. Tapi kalau Muhammadiyah itu sudah mengumumkan di hari Jumat. Sampai nolak Jumat ya oleh, nggak apa-apa Bu. Lah aku melok pemerintah. Oh, penak tak Bu? Penak melok Muhammadiyah apa penak melok pemerintah? Kok sama saja. Ya penak melok pemerintah lah akeh jumlahe. Lebaran iki tenanan oleh bareng iki Bu. Lah ora bareng iki piye ngono ya Bu ya. Sing sitok wis lebaran, sing sitok urung lebaran. Konsekuensinya berat loh itu. Bagi orang yang memang memakai yang 29 hitungannya, maka Jumat sudah haram puasa Bu. Sementara yang 30 Jumat masih puasa. Piye malaikatnya kan ya bingung. Iki dicatat apa ora? Itu loh Bu. Penting ini diketahui saja bahwa memang perbedaan pendapat itu keniscayaan, sebuah keniscayaan di negara Indonesia. Baik Ibu, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang saya ucapkan tadi, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala farada siyama Ramadan, memfardukan puasa Ramadan. Wasanantu qiyamahu, Rasul melanjutkan dan aku mensunnahkan qiyam Ramadan. Wa man somahu wa qamahu imanan wahtisaban, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa orang yang qiyam malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman itu dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang memberikan ganjaran. Sementara ihtisaban itu hanya menginginkan Allah, tidak menginginkan yang lain. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Dia keluar dari Ramadan, dosanya telah diampuni
yang lalu dan yang akan datang sebagaimana ia dilahirkan ibunya. Kayaumi waladatsu ummu itu berarti seperti hari di mana ia dilahirkan. Bayi punya dosa napa mboten? Enggak punya dosa tadi, masya Allah. Bayi itu yang ngerti kalau di marhaban iki lho ya turu. Belum pernah saya menyaksikan bayi dikasih marhaban dikelilingkan nangis, belum pernah. Itu loh, kenapa? Karena memang haibahnya sholawat, haibahnya Al-Quran, haibahnya bacaan-bacaan kalimah thayyibah itu sampai ke relung hati si bayi. Imam Asy-Syafi'i itu di dalam kandungan ibu 4 tahun ibu. Begitu keluar dari kandungan langsung hafal Quran. Anak sekarang yang mungkin sulit. Kenapa? Karena ibunya megang HP terus. Yang dibaca status terus, yang dilihat Nyai Ronggeng terus, yang dilihat TikTokan terus. Kok mengharapkan anaknya mau jadi seperti Imam Syafi'i jauh. Ini hanya riwayat saja. Kenapa Imam Syafi'i itu Bu sampai keluar, begitu keluar langsung hafal Quran? Karena ibunya setiap hari hafal Quran. Setiap hari hafal Quran. Bayangkan jenengan kok bisa 1 hari hafal Al-Quran Bu. Setiap hari selesai khatam Al-Quran. Pagi baca, siang baca, malam baca. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu Bu, Pak, dalam hidupnya hampir setiap hari khatam Quran malam hari. Tidure kapan, turune kapan. Awake dhewe iki kakean turu, kakean mangan. Dilu mangan. Kalau Imam Syafi'i makannya sedikit, tapi kalau kita sedikit-dikit makan, beda, sama-sama sedikit. Kalau kita baca Qur'annya sedikit, kalau Imam Syafi'i sedikit-sedikit baca Al-Quran, beda. Sama sedikitnya tapi beda Bu pengertiannya. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu di sini Ibu ada kalimat yang harus dibahas di hadis ini. Dibahasnya di mana? Di sana ada kalimat iman dan ihtisab. Di sana ada kalimat kayaumi waladatsu ummu, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Siapa sih predikat orang yang puasa, yang puasanya bisa membawa dirinya seperti bayi yang baru dilahirkan? Adalah puasa yang membawa iman dan ihtisab. Nah, iman dan ihtisab ini Ibu adalah gambaran kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini hakikatnya adalah tamu Bu. Kita kalau datang tamu ke rumah kita menghormati apa enggak Bu? Menghormati. Bahkan ada istilah tamu adalah raja. Jangan kemudian mentang-mentang ada tamu adalah raja, ada kalimat tamu adalah raja, nanti begitu jenengan jadi tamu minta kamar tersendiri. Enggak. Ini gambaran bahwa raja itu berkuasa. Raja itu dihormati. Kembali kepada bahwa Ramadan ini tamu. Sudahkah kita baik menjadi tuan rumah? Sudahkah kita menjamu tamu kita dengan baik? Sudahkah kita memberikan kesan baik kepada Ramadan yang insya Allah 5 hari lagi sudah akan berlalu dan dia akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjamu Ramadan? Dengan cara iman dan ihtisab, dengan cara kita memberikan yang terbaik untuk Ramadan. Maksudnya apa?
kita puasa di bulan Ramadan, qiyam lail di bulan Ramadan, menyantuni anak yatim di bulan Ramadan, hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita nggak bisa hatam sendiri? Boleh bersama ibu. Ibu udah berapa kali mengadakan hataman Al-Quran bersama-sama? Belum pernah? Nggak ada ya bu? Berapa kali Bu Retno? 3 kali hatam. Oh berempat di masjid. Oh ya, alhamdulillah. Setelah hatam apa yang kita lakukan, Bu? Makan bersama. Ya minimal itu makan bersama. Tapi kok puasa ini makannya di mana bersamanya? Oh malam. Ibu, Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran ini adalah undang-undang, Al-Quran ini adalah peraturan, Al-Quran ini adalah cerita, Al-Quran ini adalah qudwah hasanah, Al-Quran ini adalah iktibar. Semua ada di dalam Al-Quran. Yang itu sebenarnya harus digali Bu. Penggaliannya ya minimal kita baca dulu. Setelah bacanya benar baru menerjemahkan. Setelah menerjemahkannya benar baru kemudian mentafsirkan. Setelah mentafsirkan benar baru mentakwilkan. Dan akhirnya nanti belajar juga ulumul Quran. Ada ulum balaghahnya, ada mantiknya dan lain sebagainya. Panjang Ibu. Kemungkinan tidak mungkin kita akan lalui itu semua. Minimal kita menghormati dengan cara nusuh. Nusuh itu apa sih? Menghormati Al-Quran. Kita nggak mungkin bisa untuk seperti yang saya bayangkan tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi. Tapi minimal kita nusuh. Nusuh itu apa sih Bu? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Nasihat ini bukan nasihat jenengan nasihati orang, bukan. Nusuh itu adalah menghormati, khudu kepada Al-Quran. Pertama lillah, yang kedua likutubihi, yaitu Al-Quran Ibu. Contoh kecil nusuh kepada Al-Quran, hormat kepada Al-Quran adalah dengan cara menaruhnya di atas kursi. Wa wada'ahu alal kursi. Kursi itu adalah rehal Bu, ini rehal nih. Minimal Quran itu ditaruh di atas rehal. Ini terlalu pendek rehalnya. Minimal di atas mata kaki kalau kita sedang duduk. Minimal di atas perut kalau kita sedang berdiri. Jadi gitu Bu. Tandanya kita berarti nusuh. Kita sering melihat ibu-ibu ini baca Yasin dilempar-lempar saja. Betul Bu? Ada nggak Yasin yang di atas ini, di atas lantai? Ada nggak? Nggak ada ya Bu ya? Hari ini nggak ada. Nah, Masya Allah. Al-Quran itu termasuk Yasin. Apa Yasin termasuk Al-Quran? Yasin termasuk Al-Quran. Sebagian kecil dari Al-Quran ya Al-Quran itu sendiri. Dalam kaidahnya adalah sekecil apapun dari sesuatu maka hukumnya sesuatu itu. Jenengan menemukan kelingking manusia putus di jalan, berarti kita akan mencari ini kelingkingnya siapa, karena bagian dari tubuh manusia, berarti dia manusia itu sendiri. Al-Quran juga begitu. Al-Fatihah itu surat dari mana? Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Quran, Yasin. Al-Quran berarti Al-Quran seperti Yasin seperti Al-Quran. Nusuh kepada Al-Quran juga termasuk nusuh kepada Yasin. Ini Bu yang penting. Di bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan walladzi syahru unzila fihil Quran. Bahwa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan ini kesadaran kita bahwa kita harus nusuh kepada Al-Quran. Wa takbiluhu, dan menciumnya Ibu. Ibu sudah mencium Al-Quran.
Kalau mau baca, cium dulu Bu. Loh, kan nggak dapat apa-apa, ada itu di YouTube, nggak perlu dicium Al-Quran. Nah ini kan nggak jelas. Yaitu Al-Quran kalamullah, dia itu bukan makhluk tapi kalamullah yang ditulis oleh orang-orang terpilih, yang dihafal oleh Rasulullah, yang ditulis oleh para sahabat. Sampai hari ini otentiknya luar biasa. Otentik apa namanya? Autentiknya itu luar biasa, kebenarannya itu luar biasa, nggak bisa dipalsukan ayat satu pun, nggak bisa satu huruf pun dipalsukan. Kenapa? Karena dijaga oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, dijaga dengan ilmu nahwu dan sorof, dijaga dengan ilmu balaghah, dijaga dengan ilmu ma'ani, dijaga dengan ilmu badik, dijaga dengan ilmu Quran dan lain sebagainya. Minimal kecil-kecilnya dijaga dengan ilmu tajwid. Baca salah, bagi orang yang tahu ilmu tajwid, tahu nggak? Tahu, apalagi orang yang ngerti ilmu nahwu. Ini banyak betul masjid itu, Masya Allah, lagi euforia membaca Al-Quran, tapi ada yang nggak apa-apa, dapat pahala 2, tapi sayang kalau harus terus seperti itu. Ghafurur Rahim, ini sering tuh di Al-Hafiz tuh, teman-temannya Umi itu belum ngerti tapi udah tampil. Mau diomongin, kamu jangan tampil dulu, belajar dulu, ya nggak enak. Mbok ya di luar Ramadan itu banyak belajar membaca dulu, tajwidnya dibenerin dulu baru tampil. Ini tampilnya dulu, tajwidnya nomor 2. Karena baca Al-Quran itu seperti sopir Bu. Sopir itu ada yang ugal-ugalan, dan pinter tidaknya kita baca Al-Quran itu tergantung pada jam terbang. Kalau jam terbangnya sering, ya akan lancar. Setiap hari minimal kalau nggak bisa 1 juz ya setengah juz, nggak bisa setengah juz ya 1/4 juz, nggak bisa 1/4 juz ya 1 lembar jadilah, nggak bisa 1 lembar ya 1 rai. 1 rai itu apa namanya? Ya 1 muka lah, nggak bisa 1 muka ya 1 ayat. Kebangetan kalau 1 ayat. Udah duduk persiapannya 1 jam, baca 1 ayat, berangkat pergi. Alhamdulillah, itu iman dan ihtisab di dalam bulan Ramadan. Nanti maka orang itu akan keluar dari Ramadan, dicatat oleh Ramadan sebagai tuan rumah yang baik dengan kesan yang baik, dan nanti kesan itu akan kita terima setelah kita mati. Oh, orang itu nanti akan menerima apa yang dikesankan oleh Ramadan. Ramadan akan mencatat apa yang kita lakukan saat kita menjamunya. Ramadan akan melaporkan kepada Allah saat-saat terakhir nanti kita mau meninggal. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, nanti Al-Quran itu akan datang saat sakaratul maut. Al-Quran itu akan menjelma sebuah makhluk, sesosok makhluk yang baik yang akan menemani kita di alam kubur. Al-Quran itu juga akan menjadi dhillun, akan menjadi naungan, yang dimana hari nanti ada naungan, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Al-Quran luar biasa. Oke, kita tinggalkan itu Bu. Lalu kemudian untuk melengkapinya, karena ibadah sholat di dalam Ramadan yang dinamakan Qiyam Lail tadi berupa tarawih barangkali, terus siangnya kita puasa, itu hubungan vertikal kepada Allah. Tidak sempurna itu kecuali ada hubungan horizontal kepada manusia, dan hubungan horizontal ini tergambar dalam perintah zakat. Jangan pun zakat apa dereng? Dereng.
Zakat fitrah namanya. Bahkan zakat ini Allah sandingkan sampai lebih dari 30 ayat yang disandingkan dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Banyak, ada 36 kalau nggak salah ayat yang menggambarkan perintah sholat langsung bergandengan dengan perintah zakat. Berarti penting apa penting? Penting. Perintah puasa itu vertikal, perintah sholat itu vertikal, perintah haji itu vertikal. Ada perintah yang horizontal, namanya perintah infak atau sedekah. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib disebut zakat, ada sedekah sunnah disebut infak. Nah, sedekah wajib itu juga ada dua. Apa? Ada yang untuk diri badan, ada untuk harta. Yang untuk diri atau untuk badan ini disebut zakat fitrah. Beda kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta. Bu Kades punya uang sedalam setahun senilai 85 gram emas, maka Bu Kades harus keluarkan zakatnya. Itu namanya zakat harta. Kalau zakat fitrah itu bagaimana nisabnya? Nisabnya adalah orang tersebut memiliki makanan pokok sehari 1 Syawal. Selebihnya dia harus bayar zakat fitrah. Besok Lebaran, hari ini kita punya beras untuk hidup 1 hari besok sama keluarga, maka sisanya harus dizakatkan. Ini pentingnya zakat fitrah, pentingnya zakat badan. Dan ini hanya ada setahun sekali, Ibu. Setahun sekali saja zakat badan ini. Tidak usah setiap hari.